Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, tugas besar Pancasilaka, ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu penerapan Pancasila dalam pengembangan iptek. Next. Nah, adapun teman-teman saya dalam pengerjaan ini ada 5 anggota. Yang pertama itu saya sendiri, Farul Roji, 04191022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar Disya dengan NIM 04191044. Perkenalkan, nama saya Alam Sadi Galang, NIM 04191008. Perkenalkan, nama saya Fajar Hidayat, NIM 04191023. Saya Hilmi Mahdi, NIM 04191034. Oke, next. Adapun outline kita yaitu ada 4 dalam pembahasan PowerPoint kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian yang kedua adalah dimensi penting dalam ideologi, kemudian yang ketiga ada contoh penerapan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Mungkin kita bisa langsung masuk ke outline yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang, Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan tertutup, namun justru bersifat reformatif, dinamis, dan antisipatif. Dengan demikian, Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Nah, kemampuan ini sesungguhnya tidak berarti Pancasila itu dapat mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung, tetapi lebih menekankan kepada kemampuan dalam mengartikulasi identitas nyata dalam pemecahan masalah yang terjadi. Next. Nah, kemudian kita masuk outline yang berikutnya yaitu dimensi penting ideologi. Di sini ada 3 ya. Yang pertama dimensi reality, dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara real berakar dalam hidup masyarakat atau bangsanya. Kemudian ada dimensi idealisme, yaitu nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman. Kemudian yang terakhir ada dimensi flexibility, yaitu perkembangan pemikiran baru yang relevan dengan ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan jati diri. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut teman saya, Fajar Hidayat. Baik, terima kasih Ucup. Saya akan menjelaskan. Pada umumnya, para pakar sepakat bahwa ciri utama yang melatar belakangi sistem atau model maupun dari suatu perkembangan iptek dan masyarakat modern adalah derajat rasionalitas yang tinggi, dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan dalam masyarakat demikian terselenggara berdasarkan nilai-nilai dan dalam pola-pola yang efektif dan objektif, ketimbang yang sifatnya primordial, seremonial, atau tradisional. Derajat rasionalitas yang tinggi itu digerakkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila itu sangat mendorong dan mendasari akan perkembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik dan terarah. Dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, perlu menjadi kesadaran masyarakat bahwa untuk meningkatkan iptek di Indonesia, sejak dini masyarakat harus memiliki dan memegang prinsip dan tekad yang kukuh serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan kepribadian khas Indonesia. Next. Tantangan mengembangkan iptek. Di sini letak tantangan bagi Indonesia, yaitu mengembangkan iptek kehidupan bangsa yang berbasis iptek tanpa kehilangan jati diri nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai itu sudah jelas, yaitu Pancasila, dasar ketuhanan yang Maha Esa, yang bagi bangsa Indonesia adalah mutlak. Dalam masyarakat modern yang berbasis iptek, terlihat kecenderungan lunturnya kehidupan keagamaan. Jadi ini bukan tantangan yang sederhana, tetapi penting karena landasan moral, segenap imperatif moral, dan konsep mengenai kemanusiaan
keadilan, dan keberadaban adalah keimanan dan ketakwaan. Konsep Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari sila-sila tercantum dalam Pancasila. Pancasila yang sila-silanya merupakan suatu kesatuan yang sistematis harusnya menjadi sistem etika dalam pengembangan iptek. Atas dasar kreativitas akalnya itulah maka manusia mengembangkan iptek yang mengelola kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tujuan yang esensial dari iptek adalah semata-mata untuk kesejahteraan umat manusia. Next. Ini adalah contoh penerapan Pancasila dalam pengembangan. Yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, Tuhan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Abi. Baik, selanjutnya adalah contoh penerapan pengembangan iptek untuk sila pertama atau ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila ini mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan sesuatu berdasarkan pertimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila ini, iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya, apakah merugikan manusia di sekitarnya atau tidak. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta, bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Baik, berikut adalah contoh perkembangan iptek dari sila ketuhanan yang Maha Esa adalah ditemukannya teknologi transfer inti sel atau yang dikenal dengan teknologi cloning, yang dalam perkembangannya pun masih menuai kontroversi. Game Patrat Anji 1911 adanya suatu yang akan pada kehidupan kembali dari ulang berulang. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur rumah? Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanya satu kali tiupan saja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Selanjutnya, contoh penerapan pengembangan iptek sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam pengembangan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan manusia. Ini iptek bukan untuk kesombongan, ketongkakan, dan keserakan manusia, namun harus diabdikan demi peningkatan harkat dan martabat manusia. Ini untuk sila selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya langsung di dalam. Baik, terima kasih Abi. Selanjutnya saya lanjutkan untuk contoh penerapan pengembangan iptek sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengimplementasikan universal dan internasionalisme kemanusiaan dari sila-sila lain. Pengembangan iptek diarahkan demi kesejahteraan umat manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Next. Kemudian contoh penerapan pengembangan iptek untuk sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya mendasari pengembangan iptek secara demokratis, artinya setiap orang haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu, dalam pengembangan iptek, setiap orang juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap terbuka. Artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori-teori lainnya. Next. Kemudian untuk contoh penerapan pengembangan iptek sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
ditemukannya varietas bibit unggul padi Cilosari dari teknik radiasi. Penemuan ini adalah hasil buah karya anak bangsa. Diharapkan dalam perkembangan swasembada pangan ini nantinya akan mensejahterakan rakyat Indonesia dan memberikan rasa keadilan setelah ditingkatkannya jumlah produksi, sehingga pada perjalanannya rakyat dari berbagai golongan dapat menikmati beras berkualitas dengan harga yang terjangkau. Next. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan iptek dewasa ini sangat pesat dan membawa kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Saat ini manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan teknologi. Di samping dampak positif, terdapat juga dampak negatif dari perkembangan kemajuan iptek. Pelanggaran iptek pun masih terjadi di segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Next. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hilmi Mahdi. Baik, terima kasih segala saya Hilmi. Kemajuan perkembangan iptek di Indonesia sepenuh-penuhnya sesuai dengan tujuan Indonesia yang tertuang secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat, yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian dapat disimpulkan tujuan negara Republik Indonesia adalah tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian. Next. Adapun kesimpulan dari perkembangan iptek di Indonesia harus didasari nilai-nilai etis sesuai dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila menjadi sumber motivasi bagi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek nasional dalam mencerdaskan bangsa yang mempunyai nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila tinggi serta menegakkan kemerdekaan secara utuh, kedaulatan, dan martabat nasional dalam wujud negara Indonesia yang merdeka. Kemudian, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek karena nilai-nilai Pancasila itu sangat mendorong dan mendasari akan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik dan terarah. Dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, perlu menjadi kesadaran masyarakat bahwa peningkatan iptek di Indonesia. Sejak dini, masyarakat harus memiliki memegang prinsip dan tekad yang kukuh, serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan kepribadian khas Indonesia. Next. Baik, terima kasih. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami untuk tugas besar Pancasila. Kemudian untuk kontribusi sendiri kita semata ya, semua sama rata. Kami pada saat menghimpun materi dan menyusun PowerPoint melaksanakan Google Meet seperti ini dan membahas secara bersama-sama. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang dituliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.